Mari sebelum kita mulai pertemuan acara malam ini, kita mohon rahmat Tuhan, campur tangan Allah agar semua acara malam ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai selesai. Kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Baik. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Kami berterima kasih pada malam hari ini. Kami anak-anak-Mu Kau izinkan berkumpul dalam acara bekal, walaupun hanya dilakukan lewat Zoom, tapi kami mau mendengarkan sabda-Mu dengan sungguh-sungguh agar kami dapat belajar lebih banyak tentang firman-Mu. Bapa yang baik, berkatilah Romo yang malam ini akan mengulas sebagian kecil sabda-Mu. Berikan hikmat dari-Mu supaya apa yang disampaikan Romo sesuai dengan kehendak-Mu. Dan semua yang disampaikan dapat kami mengerti dengan baik agar berguna bagi pertumbuhan iman kami semua. Kami mohon campur tangan-Mu dalam pertemuan malam ini ya Bapa, dari awal sampai selesai. Semua doa ini kami panjatkan ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bapak Ibu, ada beberapa peraturan untuk mengikuti Zoom. Pertama, semua mic peserta akan diatur dan dimatikan oleh admin. Mohon peserta mengambil tempat yang baik agar selama pengajaran dapat tidak mengganggu. Mohon peserta juga menggunakan pakaian yang layak dan pantas. Bagi peserta yang baru gabung, bisa menuliskan lingkungannya atau paroki dan nomor HP supaya kami masukkan dalam grup WA Sahabat KKS Kelapa Gading. Nanti peserta bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat yang akan dibacakan oleh MC. Dan sebelum doa penutup akan dilakukan foto bersama. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita segera mulai acara malam ini. Kepada Romo, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam acara bekal. Apa tuh bekal tadi? Belajar kisah Allah. Belajar kisah Allah. Kisah Allah. Belajar kisah Allah. Supaya dalam perjalanan hidup kita pun seperti kita mau ke sekolah atau mau pergi ke kantor bawa bekal, kita tidak kelaparan. Jadi dengan bekal itu kita bisa menjalani hidup kita dengan sebaik-baiknya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mana dia? Dengan tema mengasihi, terlibat, dan menjadi berkat menurut Injil Lukas. Kalau minggu lalu Romo siapa ya? Romo Tunjung ya? Ya benar ya? 2 minggu yang lalu, Romo. 2 minggu yang lalu, Romo Tunjung juga bicara tentang Injil Lukas dalam perspektif mistiknya, gitu ya. Bagaimana mencintai, bagaimana mengampuni dan menjadi berkat juga. Maka sekarang saya mau mengajak kita untuk mendalami tema tahun refleksi Keuskupan Agung Jakarta, yaitu semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Dilihat dari perspektif Injil Lukas.
Ini saya menyampaikan karena saya merasa bahwa Injil Lukas itu menarik buat saya. Nah, sebelum kita masuk dalam pertemuan ini, mari kita membaca dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Kalau yang tidak bawa kitab suci bisa melihat ke layar, kalau tidak lebih baik baca kitab suci nggak apa-apa. Kita baca bersama-sama dalam hati. Saya akan memimpin pembacaan kitab suci ini. Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Romo, screen-nya belum kelihatan, Romo. Oh, belum kelihatan? Ya. Oh, ini udah? Sudah kelihatan? Belum, Pastor. Oh, belum ya? Gimana ya? Ini? Ya udah. Oh, sudah? Ya, mau. Ya, sudah. Oh, oke, baik. Baik. Kita baca bersama-sama dalam hati. Saya akan memimpin Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Loh, kok nggak bisa ya? Bisa hilang. Sumpah ya. Oke. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini sebuah cerita yang menarik antara Lazarus. Ini Lazarus yang bukan saudaranya Maria dan Marta ya, sahabat Yesus, tetapi Lazarus yang menjadi tokoh dalam perumpamaan Yesus. Nah, dari kisah ini kita tentu pernah
mendengar berbagai macam renungan, berbagai macam khotbah, mungkin kita sendiri yang menyampaikannya, begitu ya. Mungkin ada 1 atau 2 teman yang mau menceritakan kira-kira apa yang menarik dari teks ini. Silahkan. Dan teks ini juga sudah cukup amat familiar lah, terkenal. Kita sudah hafal di luar kepala. Kira-kira apa yang menarik dari teks ini? Silahkan. Siapa? 1, 2 orang saja, nggak apa-apa. Belum ada? Ya. Silakan, siapa? Berketua katanya. Ya Romo, kalau menurut saya tidak semua orang kaya seperti itu juga. Ini kan ilustrasi ya. Kebetulan yang diambil orang kaya yang cukup kejam gitu ya. Tapi sebenarnya di zaman sekarang banyak juga orang yang punya kasih juga gitu. Kita tidak bisa menjudge seperti itu. Menurut saya gitu, tergantung pribadi masing-masing. Oke. Karena kalau lihat ini seperti ini, ya sepertinya orang kaya takut loh nanti masuk neraka gitu kan. Sebenarnya kan nggak seperti itu, tergantung pribadinya gitu. Iya. Ya, terutama saya lihat sekarang di zaman pandemi ini banyak orang yang murah hati kok Romo. Itu aja menurut saya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ada lagi? Oke. Kalau tidak, ya kita akan coba mendalami teks ini, tetapi dalam sudut pandang yang lebih luas, yaitu Injil Lukas itu sendiri. Nah, kalau kita melihat Injil Lukas, membaca Injil Lukas, ada yang menarik karena satu-satunya Injil yang bertujuan atau menuliskan sebuah nama. Artinya nama itu menjadi tujuan dari penulisan, baik di dalam Injil Lukas maupun di dalam Kisah Para Rasul yang dianggap sebagai tulisan dari Lukas sendiri ya. Dan nama itu adalah Theophilus. Theophilus sebagai awal Injil, sebagai awal kisah, bekal kisah apa Allah ya, bekal itu bekal kisah, itu belajar kisah Allah. Nah, awal dari kisah Injil ini diawali dengan kata Theophilus. Theophilus itu artinya sebagai orang yang mengasihi Allah. Ini bisa berarti nama dari seseorang yang tentu saja merupakan orang terpandang dan memiliki peran atau pengaruh penting dalam jemaat, terutama dalam jemaat Lukas. Kan kalau orangnya nggak begitu berpengaruh, kan nggak mungkin diberikan sebuah surat yang atau tulisan yang begitu penting seperti ini. Nah, pasti Theophilus ini adalah orang yang punya kedudukan yang penting dalam jemaat. Tetapi juga bisa Theophilus ini adalah mereka semua yang mengasihi Allah. Mereka yang menyatakan diri mengasihi Allah. Artinya semua orang yang beriman, yang percaya pada Tuhan Yesus, yaitu gereja, yaitu kita semua. Jadi Theophilus di sini bisa diganti dengan nama kita masing-masing. Seperti itu ya. Karena kita adalah Theophilus itu, orang yang mengasihi Allah. Ini sudah
sebuah kata kunci yang luar biasa, bahwa Injil dimulai dengan kata mengasihi. Orang yang mengasihi. Nah, kalau kita melihat sejarahnya atau konteks dalam sejarahnya, Injil Lukas ditulis dalam sebuah komunitas yang tertindas, begitu. Baik oleh orang Yahudi maupun orang Romawi. Mereka dianggap di luar bagian dari orang Yahudi. Maka mereka tidak punya strata sosial yang tidak dipandang oleh orang-orang Yahudi. Di hadapan orang bangsa Romawi pun juga mereka adalah para orang yang dijajah, begitu ya. Maka di dalam sebuah kelompok yang tertindas. Tetapi dalam kelompok ini ada golongan yang mapan, juga ada golongan yang miskin. Yang mapan bisa dikatakan kaya, sedangkan yang miskin itu berkekurangan secara ekonomis, fisik, dan marginal. Artinya ada dua kelompok itu dalam jemaat Lukas. Nah, secara mencolok, Lukas menampilkan gambaran kaya miskin ini dalam kitabnya. Nanti kita lihat dalam contoh-contohnya ya. Di sini mau menampilkan bahwa Lukas mau menampilkan sebuah Yesus yang mau memiliki perhatian, pilihan untuk membela yang lemah, membela yang miskin, menerima yang tersesat. Seperti itu. Jadi dari gambaran yang kontras ini mau ditampilkan Yesus yang memilih mana? Memilih yang A atau memilih yang B. Jadi Yesus digambarkan untuk memilih membela yang lemah, miskin, dan tersesat. Juga ada satu golongan lain yang menarik juga, yaitu tentang kaum perempuan. Yang saat itu ditempatkan tidak sejajar dengan kaum pria. Bangsa baik itu Yahudi maupun Romawi menempatkan perempuan itu sebagai yang ketiga, yang keempat, mungkin juga tidak penting, begitu ya. Orang Yahudi dan orang Romawi. Tetapi jemaat Lukas paling tidak menempatkan perempuan itu lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Misalnya hanya dalam Injil Lukas ada kisah Maria dan Elizabeth. Hanya dalam Injil Lukas ada kesejajaran antara Nabi Simeon dengan Nabi yang perempuan, Hana. Tidak hanya disebutkan Simeonnya saja, tetapi juga disebutkan seorang Nabi perempuan yang sama-sama, yang sejajar. Dan juga ada wanita-wanita yang melayani Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanannya. Ini mau menampilkan bahwa di dalam jemaat Lukas sebenarnya tidak ada perbedaan kedudukan antara pria dan wanita. Semuanya sama. Ini gambaran yang nanti mempengaruhi cara pandang kita melihat teksnya tadi ya, teksnya yang tadi. Oke, ini sebuah pengetahuan saja. Di dalam Injil Lukas banyak hal-hal yang khas, berbeda dengan Injil Matius, yang tidak ada di Injil Matius, tidak ada di Injil Lukas, Markus, apalagi di Yohanes ya. Misalnya pemberitaan kelahiran Yohanes Pembaptis, nggak ada yang lain, hanya di Injil Lukas. Malaikat memberitakan tentang kabar sukacita, hanya di Injil Lukas. Maria dan Elizabeth hanya di Injil Lukas. Magnificat Maria yang menyatakan aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, dan sebuah pujian Maria gitu ya, bahwa ia merasa diperhatikan oleh Allah. Hanya dalam Injil Lukas. Hanya Injil Lukas yang menggambarkan tentang gembala-gembala yang datang kepada bayi Yesus. Yesus yang berada dalam bait Allah, yang menyatakan dirinya sebagai orang yang membawa pemberitaan
kegembiraan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Dalam Injil Lukas digambarkan Yesus sebagai pembawa kegembiraan. Orang Samaria yang baik hati, ini hanya ada di Injil Lukas. Orang kaya yang bodoh, yang tadi ya, yang hanya menghitung uangnya saja. Anak yang hilang, ini kisah yang menarik ya, anak yang hilang. Hanya ada dalam Injil Lukas. Mau menempatkan tadi bahwa Yesus adalah Bapa yang maha baik, yang mau menerima anaknya yang bertobat. 10 orang kusta, Zakheus, dan perjalanan para murid ke Emmaus. Ini contoh-contoh, kalau kita membahas satu persatu pasti akan lama, tetapi dari sini kita bisa melihat perbandingan jemaat Lukas saat itu. Oleh karena itu, tuntutan dalam jemaat Lukas bagi mereka yang kaya itu mau berbagi, membantu yang lemah, melepaskan harta miliknya, tidak menguasai, tidak bahkan mementingkan dirinya sendiri, tidak mau untuk merebut harta atau milik orang lain dengan tidak baik, begitu. Tetapi mereka yang kaya, mereka yang dapat berkat, itu diundang untuk berbagi. Sedangkan mereka yang miskin tidak aji mumpung gitu ya, karena saya miskin, saya menderita, maka saya nggak mau berbuat apa-apa, yang penting saya menerima saja gitu ya. Saya menuntut orang lain untuk memperhatikan saya karena saya nggak punya apa-apa. Tidak. Tetapi yang miskin ini diajak juga untuk mau berbagi, mau terlibat. Buktinya dengan persembahan janda miskin gitu ya. Seorang janda miskin yang mempersembahkan persembahannya. Yang miskin juga diundang untuk berbagi. Itu. Menjual segala miliknya dan menjadi bagian dalam komunitas tersebut. Contoh yang jelas ya di dalam Kisah bab 2 ya itu ya, Kisah bab 2, Kisah para Rasul bab 2 dan bab 4 tentang jemaat perdana. Nah, kita kembali ke kisah tadi. Kisah orang kaya dan Lazarus. Kalau dari pemahaman kita tentang jemaat Lukas yang tadi itu ya, ada pertentangan antara yang kaya dengan yang miskin, itu mau dilihat bagaimana. Ada perbandingan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya itu selalu pakaiannya jubahnya ungu dan halus, selalu berpakaian jubah ungu dan halus. Kalau warna ungu itu adalah warna yang paling mahal di antara pewarna-pewarna pakaian yang lain. Jadi untuk menciptakan warna ungu ini harus meramu dari tanaman bunga yang banyak, yang mahal begitu, sehingga beberapa warna ungu itu berharga gitu ya. Nah, kalau jubahnya aja, jubah kan tentu saja nggak cuma semeter, sesenti atau 2 senti, tapi beberapa meter. Maka untuk mewarnai kain yang bermeter-meter itu pasti membutuhkan biaya untuk membeli pewarna ungu ini. Maka untuk sampai pada jubah ungu ini, orang itu pasti kaya raya. Tidak semua orang bisa pakai jubah berwarna ungu. Sedangkan sekarang warna ungu dikatakan warna janda gitu ya. Wah, kamu pakai ungu suka warna janda gitu ya. Ada sebuah konotasi yang kurang baik lah begitu kan. Sedangkan warna ungu sebenarnya adalah tanda bahwa dia adalah orang kaya. Nah, orang kaya ini setiap hari bersukaria.
Dibandingkan dengan Lazarus yang miskin, yang tidak bisa makan, yang tidak bisa makan layak, bahkan dijilati oleh anjing. Yang satu punya jubah ungu, pakaiannya halus, sedangkan yang satu tubuhnya itu penuh borok, penuh luka, gitu ya. Dulu saya waktu masih SD, SMA, SMP itu selalu naik angkutan umum untuk sampai ke sekolah. Nah, kalau pergi itu tidak nyebrang jalan ya, karena angkotnya itu, pintu angkotnya dekat dengan jalan yang saya berhenti. Sedangkan kalau pulang saya harus nyebrang jalan, dan di atas dan nyebrang jalan itu pakai jembatan penyeberangan. Nah, di atas jembatan penyeberangan itu setiap hari, hampir setiap hari ada orang yang nggak tahu apakah dia bekas kusta atau masih menderita kusta, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia selalu pakai kerudung gitu ya, kain dikerudungin, tangannya dikasih perban, tidak utuh, hanya sepotong-sepotong jarinya, hidungnya itu ada sedikit luka gitu kan, bopeng-bopeng, tapi karena ditutupi oleh kain ya nggak terlihat wajahnya. Tapi yang jelas kaki sama tangannya itu ditutupi perban, dan jarinya itu cuma sepotong-sepotong begitu. Dia duduk di jembatan penyeberangan itu mengemis ya, minta sedekah. Setiap kali saya lewat di situ dan ada orang itu, saya selalu lari. Lari kenapa? Supaya tidak terlalu lama berada dekat dengan mereka, dengan orang itu ya. Karena nggak enak gitu. Saya selalu lari. Pokoknya kalau nggak ada dia saya bahagia, kalau ada dia saya nggak bahagia gitu ya. Nah, itu ya, penuh borok, orang yang dihindari. Saya waktu itu punya pengalaman menghindari orang yang seperti itu ya. Sebenarnya nggak baik ya, boro-boro ngasih sedekah. Lihat aja nggak, bahkan saya lari dari orang itu. Jangan ditiru. Nah, perbandingan ini ya, yang kaya begitu mencolok, sedangkan yang miskin begitu menderita. Ini sebuah perbandingan yang kontras. Nah, perbandingan yang kedua, kita melihat bahwa saat kematian, yang miskin itu dibawa oleh malaikat, dipangku oleh Abraham. Itu sebuah cita-cita harapan orang Yahudi untuk bisa bersama dengan Abraham leluhurnya itu ya. Itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Sedangkan kebalikannya, perbandingan yang kedua adalah yang kaya itu sama-sama mati, tetapi dikubur. Mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan di alam maut. Nah, pertanyaannya tuh sama seperti tadi Bu Rosita ya. Pertanyaan itu sama seperti tadi Bu Rosita mengatakan, apakah orang kaya itu seperti itu gitu ya? Apakah orang kaya itu kalau mati nanti masuk neraka begitu kan? Apakah orang kaya itu gambarannya seperti itu? Ya. Apakah dia itu berdosa karena kekayaannya? Ya, sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Nanti kita akan bahas pertanyaan seperti itu. Tapi menarik kalau kita kembali melihat arti dari kata Lazarus. Arti kata Lazarus yang saya tahu, kata Lazarus itu berasal dari kata El-Azar, yang artinya Allah telah menolong. Tadi di atas ada Theophilus ya. Theophilus adalah orang yang mengasihi Allah. Sedangkan di tengah-tengah ini ada tokoh yang namanya Lazarus. Orang yang menderita, orang yang sengsara, orang yang
tidak punya apa-apa. Tetapi kenapa dikatakan Lazarus? Ya karena Allah telah menolong. Ini beda sama Lazarus, Marta dan Maria ya, walaupun namanya sama. Nah, menurut buku yang saya baca, tafsir dari arti kata Lazarus ini adalah bahwa Allah itu akan menolong mereka yang menderita, mereka yang miskin, mereka yang sengsara, mereka yang ditinggalkan, mereka yang dilupakan, mereka yang tidak punya pengharapan akan masa depannya saat ada di dunia. Ini mau mengatakan sebuah pilihan, option for the pure, gitu ya, sebuah pilihan. Hidup itu memilih untuk membela yang mana dalam hidup itu. Menarik juga kalau dikatakan di situ adalah orang kaya itu menderita di alam maut. Alam maut di sini diterjemahkan dari kata Yunani Hades, yang berarti tempat penderitaan. Berbeda dengan orang-orang Yahudi pada umumnya yang membuat pembagian dunia kematian itu menjadi 2, bahkan 3 ya. Yang satu itu Sheol sebagai tempat penantian. Semua orang yang mati itu akan berada di tempat penantian sampai hari kiamat. Jadi semua orang berkumpul di situ. Maka dalam syahadat kita dikatakan bahwa setelah bangkit naik ke surga, setelah dia mati, turun ke alam penantian, dan dari situ ya bangkit dari antara orang mati. Di situ ya, Sheol itu tempat penantian. Nah, sedangkan si orang kaya tadi itu tidak ke tempat penantian, tetapi langsung ke Hades, langsung ke tempat penderitaan yang berlangsung selamanya. Jadi kalau orang Yahudi itu mati, semua orang Yahudi mati, kumpul di Sheol, nanti setelah hari penghakiman, yang baik masuk ke surga, yang jahat masuk ke Hades, masuk ke neraka. Jadi ada prosesnya. Sedangkan dalam teks Lukas tadi, tidak ada proses itu, langsung masuk ke alam maut. Bukan ke alam penantian, bukan tempat penantian, tapi ke alam maut. Artinya ya langsung ke kesengsaraan yang berlangsung selama-lamanya. Nah, ini sebuah perbandingan juga. Tapi apa maksudnya? Maksudnya, Ibu, saudara-saudari, teks ini tidak mau menggambarkan suasana di alam baka, tidak, tapi mau memberikan sebuah pengajaran bahwa Allah itu membela dan menolong mereka yang miskin dan lemah. Seperti itu. Jadi mereka yang miskin, mereka yang lemah, mereka yang tidak punya pengharapan, mereka yang tidak punya penolong, itu diberi sebuah keyakinan dan kepastian bahwa Allah berada di pihak mereka. Sedangkan yang kaya, dia bersengsara bukan karena ia kaya, bukan. Dia bersengsara bukan karena dia punya harta benda, bukan. Dia masuk ke alam maut bukan karena bajunya yang warnanya ungu itu ya, bukan. Tapi dia masuk ke alam maut karena dia tidak bijaksana memakai kekayaannya. Tidak hanya tidak bijaksana, tetapi dia tidak punya hati juga. Dia tidak punya hati juga. Nah, melihat orang menderita di dekatnya kan dikatakan bahwa dia makan dan Lazarus duduk di bawah mejanya, ya, duduk di bawah mejanya. Karena artinya ada sebuah kedekatan antara orang kaya itu dengan Lazarus.
Orang kaya itu nggak digambarkan jauh dari Lazarus, tetapi dekat dengan Lazarus. Artinya orang kaya itu sebenarnya melihat si Lazarus ini yang menderita, yang borok, yang nggak makan, bahkan dijilati oleh anjing. Orang kaya ini melihat gitu ya. Tetapi dia nggak berbuat apa-apa. Orang kaya itu nggak melakukan sesuatu untuk menolong si Lazarus yang menderita itu. Bahkan dia menikmati makanannya sendirinya. Rempah-rempahnya pun juga nggak dikasih ke Lazarus. Jadi orang kaya ini masuk ke alam maut bukan karena dia kaya, bukan karena dia punya uang, bukan karena dia punya harta yang banyak, tetapi karena dia tidak bijaksana memakai kekayaannya. Karena itu, keselamatan bergantung pada belas kasih Allah, ya benar, tetapi juga sekaligus perbuatan manusia yang bergantung sepenuhnya pada belas kasih Allah tersebut. Jadi ada dua sisi gitu ya. Bahwa kita selamat ya karena Allah mengasihi kita, tetapi juga sekaligus saya selamat karena saya punya belas kasih yang sama seperti belas kasih Tuhan kepada kita, kepada saya. Maka itu yang mau ditunjukkan oleh Injil Lukas buat kita. Nah, lalu bagaimana kita mau menjadi pribadi yang mengasihi? Saya waktu pertemuan 2 minggu lalu nggak begitu memperhatikan bagaimana Romo Tunjung membahas tentang kasih dalam Injil Lukas gitu ya. Tetapi dia menyebutkan satu peristiwa, yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati ya, kalau nggak salah sih ya, tentang orang Samaria yang baik hati, kasih yang tidak melihat siapa orang yang ditolong itu ya. Apakah dia musuh saya? Orang Samaria kan musuhan sama orang Yahudi. Orang Yahudi tuh sengsara, dirampok, rasain lu gitu ya. Habisnya sombong sih orang Yahudi ya. Maka ya sudahlah, dirampok ya itu karmanya dia. Rasainlah dia mengalami penderitaan. Tidak. Tetapi orang Samaria yang merupakan musuh dari orang Yahudi ini mau untuk menolong. Tetapi menolongnya nggak tanggung-tanggung ya. Menolongnya itu nggak hanya sekedar orangnya sakit, luka diobatin, udah selesai, ya saya jalan dia, saya mau pergi, saya ada urusan, yang penting kamu sudah saya obati, dah gitu ya. Tidak. Tetapi apa? Diberi obat, diberi tumpangan, dirawat, ya kan? Diberi penginapan, bahkan dikatakan kepada pemilik penginapan apa? Ini saya berikan uang kepadamu untuk merawat orang ini. Kalau kamu mengeluarkan lebih daripada ini, saya akan menggantinya setelah saya kembali. Artinya nggak hanya sekedar datang, melihat, merawat, pulang. Sudah. Gitu. Tetapi sampai orang itu benar-benar sembuh. Sampai orang itu benar-benar mengalami perubahan lebih baik dari dirinya. Jadi total. Kalau melayani ya total. Gitu ya. Kalau mau membantu ya total. Jangan setengah-setengah. Mau melayani di tengah jalan, merasa tidak nyaman dengan temannya, ya sudahlah saya stop aja dari sini, pelayanan saya lebih baik di rumah saja, utung misalnya itu ya. Atau melayani, tiba-tiba ada romonya yang tidak kooperatif. Sudahlah kalau romonya seperti ini, romonya aja yang jalan, saya mengundurkan diri. Itu kan
melayaninya nggak tuntas, nggak sampai selesai. Allah itu adalah Allah yang seperti itu, Allah yang menolong tidak setengah-setengah, Allah yang menolong tuntas, Allah yang menolong tidak tanggung-tanggung. Itulah kasih Allah buat manusia, kasih yang tidak setengah-setengah. Maka di sini kita belajar mengasihi seperti Allah. Ya, kita mau mengasihi mereka yang miskin, mereka yang lemah, mereka yang menderita, dan lebih daripada itu mengasihi orang yang tidak bisa membalas kasih kita. Kalau orang yang bisa membalas, ya apa upahmu? Jadi kasihilah orang yang tidak bisa membalas kasihmu itu. Itulah kasih yang mau kita perjuangkan, yaitu kasih seperti Allah mengasihi kita. Nah, yang kedua, kasih itu akhirnya mau membuat kita berani untuk terlibat pada suka dan duka, impian dan keprihatinan dunia di sekitar kita. Tidak seperti orang kaya tadi ya, yang hanya memperhatikan diri dan keluarganya. Tuhan, tolonglah Lazarus itu turun ke dunia, ngasih tahu keluarga saya, masih ada 5 orang tuh keluarga saya yang ada di dunia. Tolong kasih tahu mereka supaya dia tidak masuk ke dalam penderitaan seperti saya. Dia hanya mementingkan diri dan keluarganya saja. Tapi ya Allah mengatakan ya, kalau kamu itu enggak mau untuk melihat atau memperhatikan hukum Musa yang sudah diberikan kepadamu, orang mati bangkit pun juga enggak akan kamu percaya gitu ya. Nah, ini juga sebuah gambaran dari kebangkitan Kristus. Kristus sudah bangkit, tapi orang Yahudi nggak percaya. Itu tadi. Karena apa? Karena tidak mengalami kasih dari Allah itu sendiri. Ya. Kasih itu juga membuat kita mau terlibat dalam suka dan duka, impian dan keprihatinan dunia di sekitar kita. Sama seperti Yesus yang melihat seorang janda menderita karena anak tunggal satu-satunya itu mati di Nain, di kota Nain. Nah, dikatakan di situ Yesus melihat penderitaan janda itu lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia tidak hanya sekedar belas kasihan, aduh kasihan ya ibu itu anaknya meninggal, oh kasihan ya ibu itu menderita, oh kasihan ya, tetapi dia bergerak maju menyentuh peti jenazahnya dan mengatakan kepada anak itu, bangunlah. Jadi ada sebuah gerakan, ada sebuah tindakan, ada sebuah hal yang dilakukan. Jadi mengasihi itu gak hanya untuk kita gitu ya, membuat di dalam hati gitu ya. Oh, saya mengasihi dia kok, ya, saya mengasihi dia. Atau mengatakan, oh saya mengampuni dia, tapi ketemu orangnya saja melengos gitu ya. Ya saya mengampuni dia, pokoknya saya mengampuni dia. Tapi saya nggak mau ngomong sama dia, saya nggak mau berhubungan lagi dengan dia, saya nggak mau kerjasama lagi dengan dia, saya nggak akan ngomong lagi dengan dia. Tapi saya mengampuni kok, saya udah rela kok waktu dia menyakiti hati saya sudah rela. Tapi saya nggak mau untuk berrelasi lagi dengan dia. Ya itu berarti kasihnya tidak sempurna. Kasihnya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi Yesus mengajarkan kita kasih itu terlibat. Kasih itu mau bergerak, kasih itu mau menjumpai. Itu kasih. Nah, karena keterlibatan kita, karena kasih kita, akhirnya orang lain di sekitar kita bisa menjadi bahagia. Dan itu berkat buat dia. Dan berkat itu bukan hanya buat orang yang kita layani, bukan orang yang kita kasihi saja, tetapi berkat itu juga buat kita sendiri. Maka berkat tidak hanya dialami oleh mereka yang diberi, tetapi juga kita yang mau memberi dan berbagi ini juga bisa menjadi berkat. Maka
Pak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun ini Keuskupan Agung Jakarta mengajak kita untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Pertanyaannya adalah, kasih macam apa yang masih ada dalam diri kita? Kasih yang hanya untuk kepentingan kita sendiri, kasih eros, kasih yang untuk teman, untuk sahabat, yang mungkin ada syarat dan kondisi, ketentuan berlaku, gitu ya. Atau kasih ilahi, kasih yang tanpa syarat, bahkan kasih yang mau memberikan diri kita seutuh-utuhnya. Dan bagaimana keterlibatan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertemuan kita kali ini mungkin bisa kita tutup dengan pertanyaan-pertanyaan refleksi ini dalam diri kita. Apa sih yang mungkin membuat kita bisa jauh dari Tuhan? Apa saja yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan? Dan yang kedua, mungkin kasih apa sih yang dapat kita berikan sebagai bentuk keterlibatan kita dalam karya keselamatan Allah di dunia ini. Walaupun mungkin dalam keadaan yang terbatas, dalam keadaan yang serba tidak membuat kita bebas dalam bergerak. Tapi dalam hal seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, ada tanggapan, ada sanggahan, kalau mungkin tahu, saya persilahkan. Silahkan Bapak Ibu. Bila ada pertanyaan bisa langsung buka mic-nya, langsung bertanya dengan Romo. Tidak ada pertanyaan, antara jelas atau ya tidak jelas. Ya. Baik. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita pertama-tama diundang untuk menjadi Theophilus, orang yang mengasihi Allah. Kalau kita menyatakan diri sebagai orang yang dikasihi oleh Allah, maka Allah adalah sosok yang pasti lebih penting dari segalanya sebagai tujuan hidup kita. Saya mengasihi Allah. Dalam mengasihi Allah itu tentu tidak mudah. Banyak tantangan, banyak kelemahan, banyak kedosaan yang kita buat sehingga kita mungkin menderita, begitu ya. Tetapi percayalah bahwa Allah selalu menolong. Dalam segala penderitaan kita, dalam ketidakberdayaan kita, dalam kelemahan dan kelelahan kita, seperti hari-hari ini saya merasa lelah mengurusi virus vaksinasi lansia itu ya. Lelah karena banyak hal yang harus disiapkan, banyak hal yang harus diskusikan, ada banyak perubahan-perubahan dan lain sebagainya yang
membuat saya ini benar nggak sih gitu ya. Lebih baik perasaan saya itu sepanjang pelayanan saya ini paling menantang gitu ya, paling menantang. Sehingga tadi malam itu sampai jam 1 masih rapat, mau tidur, mata merem tapi pikiran masih kemana-mana, jadi nggak bisa nyenyak ya. Tapi dalam keadaan seperti itu, saya merasa bahwa Allah itu nggak jauh dari saya. Dalam segala tantangan, dalam segala kelelahan, Allah itu punya jalan yang menolong saya. Lazar, Allah menolong saya. Nah, dari pengalaman bahwa Allah itu mengasihi dan menolong saya, maka saya pun diundang untuk bisa mengasihi orang lain, terutama mereka yang lemah, miskin, dan menderita. Untuk apa? Untuk bisa terlibat dalam suka dan duka, impian dan keprihatinan. Ya saya bisa saja, udahlah saya serahkan saja sama DPH yang awam itu. Saya tinggal perintah saja, saya tinggal tahu beres gitu kan. Saya bisa saja melakukan itu. Tapi ini kan tanggung jawab saya juga, maka saya berjalan juga bersama dengan mereka. Nah, dalam kasih, dalam keterlibatan seperti itu, semoga nanti pada harinya, pada waktunya bisa menjadi berkat untuk banyak orang, terutama para lansia-lansia yang bisa mendapatkan vaksinasi yang mungkin selama ini mereka inginkan dengan mungkin tidak begitu mudah. Gitu ya. Nah, itulah mungkin pengalaman sharing saya tentang beberapa hari ini. Baik, ada hal lain, pertanyaan, tanggapan? Mungkin saya boleh nambahin, Pastor. Ya, silakan. Kalau saya melihat dari kisah ini, terutama kita baca Lukas dalam bab 16, Lukas berbicara tentang harta. Dalam kisah ini, saya melihat suatu keindahan bahwa Lukas ingin mengingatkan paham di mana pada saat itu orang Yahudi itu merasa bahwa kalau orang itu kaya adalah suatu berkat dari Tuhan. Bahwa kalau sudah diberkati merupakan jaminan nanti di akhir hidupnya akan bertemu dengan Abraham. Namun Lukas di sini mengkontraskan dengan seorang nama Lazarus, Allah yang menolong. Di mana bahwa semuanya itu bukan suatu jaminan. Bahwa itu dia menjadi kaya berkat, tapi bukan suatu jaminan. Ada bahaya dalam harta, dalam kekayaan. Bahwa semuanya itu yang berkuasa adalah Tuhan. Allah yang menolong. Seperti halnya Lazarus yang kemudian berubah posisi, di mana orang itu mengharapkan, menjadi suatu jaminan, dia sudah kaya, berpakaian ungu, dan sebagainya. Dan di situ diceritakan dia mempunyai 5 saudara, berarti kalau kita bisa lihat, mereka ber-6 saudara, di mana kata 6, angka 6 itu merupakan suatu angka ketidaksempurnaan dibandingkan dengan angka 7 yang mana sempurna. Berarti kekayaan itu bukan suatu jaminan kesempurnaan. Allah lah yang menolong. Demikian pula Lazarus di akhir hidupnya dia ditolong oleh Allah, di mana semasa hidupnya dia pun tidak mampu mengusir
kenajisan dari anjing yang menjilatinya, tapi di akhir kehidupannya Allah yang memberikan tempat di sisi Abraham, sementara si orang kaya ini yang dia merasa bahwa itu paham Yahudi bahwa orang kaya itu diberkati sama Tuhan, justru terbalik hidupnya, justru dia dalam kesengsaraan di kehidupan selanjutnya. Saya setuju dengan pastor bahwa berkat itu semata-mata adalah dari Allah. Jadi saya juga mau menambahkan seperti Bu Rosita tadi bilang, waduh, kalau gitu orang kaya pada takut dong. Tapi di sini Lukas mau menceritakan suatu bahaya tentang kekayaan, di mana kalau kita mempunyai harta tapi kita tidak peduli terhadap sesama, di mana diceritakan si orang kaya itu seperti tadi pastor bilang dekat di meja. Berarti dia mengenal, dia tahu, tapi kita nggak peduli. Itu merupakan suatu bahaya yang kita tidak sadari dalam kehidupan ini. Diberkati, ya, tapi kita juga mesti peduli terhadap sesama. Tanggapan saya gitu, Pastor. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paulus. Baik, ada lagi? Romo, saya mau sedikit minta pendapat nih. Dalam kaitannya menolong sesama, di zaman sekarang ini, saya tuh pernah mengalami, Romo, ketika nyetir mobil, di depan saya ada motor sama motor tabrakan. Jadi orang yang naik motor yang satu ini sama yang dibonceng udah langsung tergeletak di lampu merah. Tapi saya mau nolong takut sekali, Romo, karena sudah banyak orang datang, aduh jangan-jangan dikira saya nabrak lagi. Jadi saya terus nggak berani berhenti, Romo. Karena ketakutan itu tadi, bahwa saya pernah juga mendengar cerita, ada orang yang menolong seperti itu, dibilang, oh ini yang nabrak nih. Dia dipukulin sampai akhirnya ya pingsan di situ dan akhirnya meninggal malahan yang menolong ini, Romo. Nah, dalam hal kaitannya dalam kehidupan yang nyata seperti ini, bagaimana sebaiknya ya, Romo? Ya, memang kita diundang untuk berbagi kebaikan, kita diundang untuk bisa meringankan beban atau penderitaan orang lain, gitu ya Bu ya. Tetapi juga kita diberikan anugerah akal budi. Memang kita mau menolong, kita diundang dipanggil untuk bisa menolong orang lain, tetapi kita punya akal budi. Orang Samaria yang baik hati tadi itu bisa menolong siapa? Korban. Korban itu kenapa ya? Karena dia hanya satu-satunya yang ada di situ yang bisa menolong dia, gitu kan? Gak ada orang lain, bahkan orang lain juga lewat begitu saja kan, imam, Lewi lewat gitu aja. Hanya dia satu-satunya, maka yang dia bisa, yang hanya bisa menolong orang yang terluka itu ya hanya si orang Samaria yang baik hati itu, orang Samaria itu, gitu kan? Ya, maka dan dia punya kemampuan untuk menolong. Kalau misalnya orang Samaria itu orang yang nggak punya apa-apa gitu ya, ya pasti juga menolongnya juga tidak seperti orang yang diceritakan dalam Injil tadi. Jadi ada kemampuannya, ada situasi yang bisa membuat pengalaman menolong itu tidak menjadi sesuatu yang buruk, gitu ya, tidak menjadi sesuatu yang buruk. Jadi ya tapi kalau kita mau menolong ya tolong sampai tuntas, nggak cuma setengah-setengah, gitu kan. Tapi kalau tidak ya ya kita bisa melakukan sesuai dengan kemampuan dan kekuatan yang kita punya. Tadi kontras sama si orang kaya itu, dia mampu, dia bisa, gitu ya. Tapi dia nggak mau dan dia tidak melakukan, gitu kan.
Kontrasnya di situ. Gitu Bu Eti. Jadi Terima kalau kasih. mau menolong ya tolonglah sampai selesai. Kalau tidak ya paling tidak kita tidak membuat orang lain semakin menderita, paling tidak itu. Jangan mati konyol ya Romo. Bisa juga gitu dikatakan demikian ya. Makasih Romo. Baik, ada lagi? Romo, Iya Bu. saya mau tanya Romo sebagai seorang imam ya. Ini COVID ini yang udah pasti kita sebagai orang beriman percaya bukan dari Tuhan ya Romo. Tapi Tuhan pasti di sini ikut berpartisipasi menurut saya nih untuk merubah kita manusia. Ya seperti saya alami, saya mengalami dengan COVID ini, saya bisa Zoom, itu kan satu buah-buahnya gitu ya Romo ya. Gaptek bisa bikin PPT, itu buah-buahnya itu Romo. Tapi saya mau nanya Romo sebagai imam, apa sih cerita sebenarnya apa sih Romo? Supaya orang kalau bertanya kepada kita nih yang kayaknya orang awam merasa kita udah mengerti tentang Tuhan gitu ya, padahal kita juga bingung, galau juga kita Romo. Menurut Romo gimana nih Romo? COVID ini apa kaitannya sebagai kita orang yang percaya bahwa Tuhan tuh campur tangan juga dengan keadaan kita ini. Gimana Romo? Kasih pencerahan dong Romo. Ya karena kita berada di tengah-tengah pengalaman COVID ini yang penderitaan ya mungkin kita merasa bahwa Tuhan itu membuat kita menderita gitu kan. Istilahnya bahwa Tuhan itu mengizinkan atau yang membuat COVID ini Tuhan gitu ya, membuat penderitaan ini Tuhan begitu. Tapi Tuhan nggak pernah membuat penderitaan kok ya. Yang membuat penderitaan itu kita manusia untuk memilih untuk membuat penderitaan. Ya jadi kalau pertanyaannya adalah apa sih kehendak Tuhan gitu ya? Apakah ini kehendak Tuhan atau tidak begitu Bu ya? Ya kurang lebih kita percayalah Tuhan juga mengerti keadaan dunia seperti ini. Ya, jadi menurut kita nih orang beriman, apa sih yang sedang terjadi gitu? Bingung kan kita, Romo? Ya, yang sedang terjadi adalah wabah COVID yang membuat kita harus hidup seperti ini, begitu kan? Sama seperti orang yang ada di Mosul atau di Irak waktu itu yang sedang ada dalam bencana tekanan ISIS gitu kan. Kenapa ini gitu? Apa yang terjadi gitu? Apakah Allah mengizinkan kami menderita gitu kan sebagai orang Kristiani begitu. Tapi kan pada akhirnya ada yang ada akhirnya gitu ya. Bahwa penderitaan itu ada akhirnya. Bahwa apa yang kita alami sekarang itu tidak berlangsung selamanya. Apa yang kita penderitaan ini pasti ada perubahan lagi yang lebih baik. Sehingga apa? Sehingga kita bisa belajar menjadi orang yang rendah hati. Bisa belajar menjadi orang yang bisa mawas diri, perhatian sama orang lain. Kalau dulu ya mungkin cuek-cuek aja, tapi sekarang kita bisa lebih memperhatikan orang lain sehingga orang lain itu selamat dan saya selamat seperti itu kan ya. Ya jadi masa-masa penderitaan itu mau kita pilih sebagai apa? Sebagai hukuman dari Tuhan, sebagai Tuhan yang nggak sayang sama saya, atau sebagai sebuah kesempatan saya menjadi pribadi yang lebih baik, belajar sesuatu yang lebih baik. Karena yang namanya penderitaan kan nggak cuma saat ini ya, nanti kalau ini selesai mungkin ada penderitaan lain yang
yang kita alami begitu kan. Tapi ya namanya sama, penderitaan. Bagaimana saya di dalam penderitaan ini mau menyadari bahwa saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Saya percaya kok penderitaan itu nggak berlangsung selamanya. Pasti ada sesuatu, pasti akan berubah menjadi keadaan yang lebih baik. Seperti itu sih, Bu. Asal apa ya itu tadi, asal kita membuka hati, budi kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Jadi yang sebenarnya terjadi ya supaya kita bisa belajar menjadi yang lebih baik. Rasanya sih itu sih ya. Saya nggak tahu yang sebenarnya terjadi ya karena Tuhan nggak bisa kita definisikan secara utuh. Kalau kita bisa mendefinisikan Tuhan secara utuh ya bukan Tuhan namanya gitu ya. Pasti ada hal-hal lain yang di luar nalar kita dan di luar pemahaman kita. Itu sih, Bu. Bagi saya pengalaman ini pengalaman bahwa Allah mengajak saya untuk belajar lebih baik. Ya, misteri ya Romo ya. Hidup misteri. Ya, terima kasih Romo pencerahannya. Semoga cerah ya, tambah butek ya apa-apa. Baik, ada lagi? Ada lagi, Bapak Ibu? Pak Frans yang dari Pasar Minggu mungkin mau bertanya? Janganlah. Barusan tadi itu Pak Justinus mungkin kayaknya mau menyampaikan sesuatu. Masih di mute tadi Pak Yus. Malam Bapak Ibu semua, Romo, malam Romo. Selamat Pak. Ya, saya Justinus dari wilayah Paulus, bukan sebagai anggota KKS atau aktivis yang lain. Saya mau tanya Romo, beberapa hari yang lalu saya ada diskusi lah sama salah satu teman di lingkungan, yaitu mengenai pelayanan. Saya mengatakan, misalnya saya mengkritik seseorang yang ibaratnya melayani itu sama mencari popularitas itu beda tipis. Jadi saya bilang, kenapa dia begitu? Dia nasihatin saya, udahlah happy aja. Orang melayani itu kemana aja. Yang penting kita happy aja. Ya saya sebagai seorang yang orang yang idealis atau yang spontan ya selalu terus menanya. Saya bilang sama dia, kamu ada di dalam lingkungan itu, di dalam zona yang itu, coba sekali-sekali kamu keluar dari lingkungan itu. Mungkin kamu lihat, kamu akan lebih netral. Karena kalau kamu di dalam lingkungan itu, ya kamu selalu mengatakan itu pelayanan. Kemudian apa itu pelayanan. Jadi orang yang di luar itu melihat, bisa saja itu pelayanan, ya tipis sebenarnya. Itu jangan-jangan kamu cari popularitas mungkin. Kurang lebih begitu Pak Romo. Gimana tanggapan Romo? Wah, kalau kalimatnya adalah pelayanan bisa di mana-mana, yang penting happy, berarti ada pertentangan antara happy dengan pelayanan gitu ya. Pelayanan itu nggak happy. Gitu. Bukan. Ada teman, dia ya kemana-mana pelayanan. Okay. Jadi alasannya pelayanan. Saya ya sekedar ya mengkritik gitu. Terus dia bilang, nggak, udah biarin aja, nggak usah kita kritisi. Itu dia mau ngelayanin di mana aja. Yang penting Pak Justinus, kamu happy aja. Gimana Pak Lomo? Ya bedanya pelayanan yang sama apa tadi? Popularitas. Bedanya dari reaksinya, Pak. Saat orang itu melayani dan di hadapan dia adalah kesulitan,
dan dia tidak apa ya, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan di dalam tindakannya, dalam pelayanan itu, kalau dia enjoy dan tetap melaksanakannya sampai selesai, begitu ya, sampai purna apa yang dia lakukan, itu pelayanan. Tetapi kalau dia itu melakukannya saat ada tantangan, dia mundur. Saat ada yang tidak enak, dia nggak ambil, gitu ya. Saat ada yang membuat dia rugi, dia tidak akan melakukan itu. Tetapi saat ada sesuatu yang apa ya, yang menguntungkan, yang membahagiakan, dia ada, ya berarti yang dilakukannya itu ya bukan murni pelayanan seperti itu. Maka ya itu dilihat reaksinya aja, dilihat reaksi orang itu, gitu ya. Kalau di dalam pelayanannya pertama dia bahagia, dia senang, ya itu pelayanan. Kalau di dalam pelayanannya itu orang lain di sekitarnya merasa bahagia, merasa senang, itu pelayanan. Kalau di dalam pelayanannya itu, dalam tindakannya itu, akhirnya ada buah yang berkembang di orang-orang di sekitarnya, yaitu pelayanan. Tapi kalau ada orang itu yang lain sedih, ada orang itu malah saling bertengkar, ada orang itu malah bubar, ya berarti kan ya dipertanyakan tindakan pelayanannya. Seperti itu sih Pak. Jadi ya kalau melihat orang-orang yang seperti itu ya jangan dikritik, lihat aja buah-buahnya. Kalau buahnya bagus ya acungin jempol, dia mau pelayan di mana-mana, semuanya menghasilkan sesuatu yang bagus ya didukung gitu ya. Tetapi kalau dia di mana-mana membuat hancur dan tidak ini, ya jangan, ya kita mungkin bisa menasihatinya lah ya. Itu sih Pak. Makasih Pak Justinus. Ya. Baik, semoga tidak ada lagi, karena saya masih ada hal yang harus saya kerjakan. Oh. Baik, kalau nggak ada lagi, terima kasih Romo untuk pencerahannya malam hari ini. Semoga semuanya menjadi kekuatan dan kita bisa lebih mengasihi. Kalau kita berani mengatakan mengasihi Allah, kita juga berani mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Sebelum berpisah, ada sedikit pengumuman akan saya bacakan bahwa Rabu depan kita tetap berjumpa dalam acara bekal bersama Bapak Paskalis. Tema dan link akan diinformasikan kembali nanti. Bagi yang belum menulis nama di chat room. Sebelum bisa kita akan foto, silakan bisa tolong siapa, Sin apa atau siapa, Pak Santoso. Selamat malam, Bapak Ibu, mari kita foto bersama. Tolong nyalakan kameranya biar bisa kita foto. Kita akan foto sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih, Sin. Terima kasih. Bapak Ibu, sekarang Bu Eti minta tolong tutup dengan doa dari Romo. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah yang Maha Rahim, hatimu selalu tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang-orang yang tak berdaya, yang miskin, menderita, dan terpinggirkan seperti Lazarus. Terima kasih ya Bapa, malam ini kami boleh
mendengarkan pencerahan dan sharing dari teman-teman. Bagaimana kasih-Mu itu Kau nyatakan di dalam diri orang-orang yang menderita. Kiranya Tuhan menggerakkan hati kami untuk tidak selalu egois, tetapi berani membagikan kasih kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Untuk itu, kami mau undur dari pertemuan ini. Kiranya berkat-Mu akan membimbing kami untuk dapat menjadi kepanjangan tangan kasih-Mu berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kami mohon berkat-Mu lewat Romo kami, Romo Wisnu. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita selalu diberkati dan diberkahi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.